Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, apa kabar? Pada kesempatan hari ini saya akan sharing tentang bagaimana caranya mengisi SKPI ya, atau surat keterangan pendamping ijazah. Kenapa sih SKPI ini menjadi penting teman-teman? Karena sekarang SKPI itu adalah dokumen resmi yang diberikan oleh kampus ya untuk bekal kalian mendapatkan pekerjaan. Nah, kita mulai dari definisinya dulu ya. Ini surat SKP ini isinya apa? Isinya pertama adalah data alumni, kemudian kedua adalah informasi tentang program studi, termasuk capaian pembelajaran apa yang sudah kalian tempuh selama kuliah. Kemudian aktivitas dan prestasi yang diraih oleh kalian sebagai mahasiswa, dan yang terakhir adalah keterangan kualifikasi sistem pendidikan Indonesia. Nah, saat ini teman-teman, SKPI ini menjadi salah satu dokumen. Jadi kalau dulu mahasiswa lulus itu kalian membawa 2 dokumen ya, yaitu ijazah dan transkrip nilai. Nah, sekarang ada 3 dokumen, yaitu ijazah, transkrip nilai, dan SKPI. Nah, pada bagian yang ketiga ini teman-teman, aktivitas dan prestasi yang diraih inilah yang harus kalian isi. Karena setiap mahasiswa itu punya prestasinya sendiri-sendiri ya, aktivitas yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Nah, SKPI nanti akan dalam bentuk 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, dan ini menjadi selling point kalian ya teman-teman. Kalau misalnya nanti kalian ada yang mau melamar pekerjaan di perusahaan asing misalnya seperti itu, atau di luar negeri sekalipun. Nah ini ya, setelah lulus kalian akan mendapatkan ijazah, transkrip, dan SKPI. Nah mungkin kalian perlu tahu dulu ya seperti apa bentuk SKPI-nya. Coba akan saya sharing dulu bentuknya. Nah ini draftnya ya teman-teman, sudah kelihatan ya. Nah ini adalah draftnya. Draft dari SKPI. Nanti tadi sudah disebut ada informasi tentang si pemegang SKPI, kemudian ada informasi tentang penyelenggara program ya, atau ada program studi KPI, termasuk lama studi kalian, gitu ya, nanti akan muncul di sini. Setelah itu informasi tentang capaian pembelajaran. Nah ini sudah ada template-nya dari yang jadi selama kalian 3,5 tahun atau 4 tahun ada di KPI, itu kamu sudah belajar apa saja dan kalian sudah dianggap menguasai semua kompetensi lulusan yang ada di sini. Nah, yang poin 3.5 ini teman-teman yang nanti akan menjadi tugas kalian untuk mengisi ya. Ada bagian penghargaan, prestasi, ada bagian kokurikuler ya, juga ada bagian skill ya. Ini, jadi semakin banyak atau semakin aktif kalian dulu waktu masih kuliah di kampus, di UMY, di KPI, nanti di sini akan semakin banyak prestasi, capaian, aktivitasnya. Nah, yang terakhir adalah informasi tentang sistem pendidikan tinggi di Indonesia ya. Ini akan menjadi penting ketika kalian akan melamar pekerjaan di luar negeri gitu. Dan SKPI ini ya, ini ada KKN ini juga ini standar, nanti akan disahkan oleh Ibu Dekan. Seperti itu. Baik, kita kembali lagi ke PPT-nya ya. Bagaimana caranya mengisi, teman-teman? Ya. Tadi bagian yang harus diisi adalah di bagian 3.5 ya. Adalah bagian aktivitas dan prestasi mahasiswa. Bukti aktivitasnya adalah sertifikat. Jadi dulu awal kalian masuk sudah saya ingatkan ya, kalian harus menyimpan dan men-scan semua sertifikat yang kamu punya. Sertifikat apa? Pertama, sebagai pengurus organisasi mahasiswa. Yang kedua, ketika kamu mengikuti workshop keterampilan ya, sesuai dengan program studi, atau mengikuti seminar nasional, atau menjadi panitia kegiatan, dan seterusnya. Itu buktinya ada sertifikat atau SK ya, kadang kalau pengurus organisasi itu ada SK-nya. Nih, bukti prestasi adalah sertifikat yang menunjukkan sertifikat tersebut. Nah, bagaimana cara mengisinya teman-teman? Yang pertama, tadi semua sertifikat
tolong di-scan. Termasuk ya sertifikat bridging, OSDI, BTA, KKN, dan bukti magang. Ini penting sekali teman-teman karena untuk menunjukkan aktivitas-aktivitas ini adalah aktivitas untuk keterampilan soft skill kalian ya, seperti itu. Yang kedua, kemudian pisahkan. Ada 3 kategori aktivitas ya yang kalian bisa isi. Pertama adalah kegiatan penunjang kompetensi atau keterampilan yang sesuai prodi ya, misalnya kalian mengikuti workshop penyiaran TV, misalnya seperti itu, atau workshop konseling sebaya ya. Nah itu silakan kamu upload di bagian kegiatan penunjang kompetensi, atau mungkin kalian punya sertifikat kompetensi itu juga boleh. Yang kedua adalah prestasi ya, bagian prestasi ini kalian juara di mana ya, pernah presentasi international conference misalnya seperti itu juga boleh dimasukkan di bagian prestasi. Yang ketiga adalah kegiatan ekstrakurikuler yang pernah diikuti. Misalnya kamu pernah menjadi pengurus HMJ ya, periode mana itu ada SK-nya, nah silahkan dimasukkan di bagian ketiga ini. Nah, yang ketiga setelah kamu pisahkan, bukalah halaman KRS online dan diupload ya SKP ini setelah kamu sudah membayar semua persyaratan wisuda ya. Jadi scan sertifikat ini dan diberikan judul. Nah, penting teman-teman setelah upload kalian memberikan judul kegiatan ini ya dalam 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Nah, ini yang penting adalah penamaan aktivitas ya. Pertama, dalam memberi nama aktivitas, jelaskan dulu perannya ya, baru kemudian event atau kegiatan. Contoh ya, kalian pernah mengikuti workshop penyiaran radio ya sebagai peserta. Maka kamu sebut dulu nama aktivitas peserta ya, dalam apa kegiatannya, workshop penyiaran radio dengan tema bla 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 bla. Kemudian baru sebutkan eventnya, siapa sih penyelenggaranya, kapan, di mana, dan seterusnya. Nah ini baru disebutkan ya temanya ini, kemudian live radio prodi KPI UIN tanggal sekian sampai sekian. Atau misalnya kamu sebagai ketua HMJ ya, ketua HMJ prodi KPI tahun sekian-sekian. Nah itu kamu sebut dulu perannya, kemudian aktivitasnya. Nah yang kedua dalam drama prestasi ya, sebut dulu kejuaraannya ya, tingkat juaranya, baru kemudian event lombanya. Misalnya juara kedua sutradara film dokumenter Islam dalam. Nah ini juara apa? Juara kedua sebagai sutradara film dokumenter ya. Eventnya apa? Ajangnya apa? Yaitu festival film dokumenter yang dimana diselenggarakan oleh DKJ tanggal sekian. Seperti itu. Nah setelah itu semua, kemudian semua ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Usahakan menggunakan bahasa Inggris yang baku ya teman-teman. Ini kenapa? Karena nanti akan kita cetak ya, dan itu akan menjadi dokumen kalian seumur hidup seperti itu. Nah, baik, cukup itu saja. Silahkan diisi dan dilengkapi sebelum tanggal yang sudah ditentukan. Terima kasih teman-teman. Kalau kalian tidak mengupload pada SKPI, tentu saja nanti kolom aktivitas akan menjadi kosong. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.